Pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan 16 Oktober, redaksi RCTI secara khusus memotret wajah ibu kota kekinian. Kami juga membandingkan masalah dasar Jakarta hingga ke pinggiran ibu kota. Lalu apakah kondisi Jakarta lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Berikut catatan redaksi RCTI, wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Pemirsa, berbagai revitalisasi dan pembangunan terus dilakukan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai dari revitalisasi halte, kemudian pembaharuan transportasi publik, bahkan pembangunan sejumlah fasilitas publik terus dilakukan. Lantas apa saja torehan prestasi maupun PR-PR yang belum terselesaikan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Inilah wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Pasca pandemi, Jakarta kembali menggeliat, begitu juga kemacetan. Program pemecah kemacetan ala Anies Baswedan pun diuji. Adalah integrasi transportasi publik mulai dari mikrobus, Transjakarta, KRL, serta integrasi MRT dengan LRT. Layanan pembayaran diintegrasikan digital, kawasan gabungan intermoda dibangun dan dibuat cantik untuk penumpang dan konten kreator. Perjalanan di Jakarta sangat tinggi, mencapai 21,9 juta per hari dengan jumlah kendaraan bermotor 15,3 juta perjalanan per hari. Namun dengan transportasi massal yang terintegrasi memudahkan berpindah cepat dari kendaraan pribadi ke umum atau antar kendaraan umum. Jangkauan kendaraan umum pada tahun 2016 berkisar 42%, melompat menjadi 82%. Sementara cakupan layanan umum terintegrasi hingga mencapai 85,16%. Data ini menggambarkan mudahnya akses transportasi publik. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak. Hasilnya 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Soal ruang terbuka, Anies membangun yang disebutnya sebagai ruang ketiga. Anies memperluas ruang terbuka dari 12,12% di tahun 2014 kini menjadi 30,92% dengan luas 664 km persegi. Taman Eco Park di kawasan Tebet seluas 7,3 hektar ini selalu dipenuhi warga meski terganggu masalah parkir. Taman ekowisata dan bermain anak ini menjadi tempat favorit baru warga DKI karena luas dan teduhnya kawasan ini di tengah kepadatan Jakarta.
Anies juga membayar janji kampanyenya kepada Jakmania dengan Stadion Megah Jakarta International Stadium yang dibangun 100% oleh warga Indonesia. Stadion dengan desain modern dan megah ini diklaim menjadi salah satu dari 5 yang terbesar di Asia. Berdiri di atas lahan 22 hektar, JIS mampu menampung 82.000 penonton. Karya berikutnya adalah revitalisasi kawasan kota tua, mulai dari pembaruan trotoar hingga ke penataan kampung. Hasilnya kawasan interaksi warga dengan udara rendah emisi. Ruang terbuka juga menjadi perhatian di era Anies adalah pelebaran trotoar untuk pejalan kaki. Bahkan Anies sempat mengklaim dalam 3 tahun kepemimpinannya, revitalisasi trotoar sudah dilakukan di sepanjang hampir 305 km. Namun ibu kota sebetulnya masih memiliki sejumlah masalah mendasar yang belum berhasil tertangani. Sebagian kebutuhan dasar itu masih bermasalah karena membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat.